Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon PPPK Guru? Nah, sebelum pembukaan formasi PPPK Guru 2022, nah teman-teman ini harus mengetahui tiga hal penting nih, tiga hal penting yang mungkin dapat mempengaruhi teman-teman dalam mendapatkan formasi ya. Nah, tiga hal penting ini bisa berlaku untuk yang pertama adalah pelamar pelamar umum dengan jalur dapodik dan pelamar pelamar umum dengan jalur PPG ya, ini teman-teman ya. Nah, ini adalah tiga hal yang menurut saya sangat penting ya, yang sering diabaikan oleh para peserta calon PPPK Guru ya. Ya, karena kita ketahui sendiri bahwa untuk PPPK Guru 2002 ini terbagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama adalah kategori prioritas dan kategori umum ya. Untuk kategori prioritas sendiri mungkin sudah sesuai ya, sesuai dengan formasi ya. Nah, untuk pelamar umum, nah ini pelamar umum ini terbagi menjadi dua ya, ada jalur dapodik dan jalur PPG ya teman-teman ya. Nah, lantas apa saja tiga hal penting yang harus kita ketahui ya? Terus dulu. Nah, oke. Oke, hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah tentang bagaimana mengerjakan soal ya. Trik dalam menjawab soal ya. Nah, ini teman-teman juga apalagi untuk jalur dapodik ya, untuk yang mengerjakan soal teknis ya, ini perlu trik khusus dalam menjawab soal ya. Pengalaman saya dalam PPK 2021 kemarin ya, itu ada trik khusus dalam menjawab soal ya. Nah, seperti kita ketahui banyak sekali link-link dari YouTube, pokoknya dari banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dalam menjawab soal ya, menjawab soal. Jadi tidak hanya mempersiapkan diri menghafal, membaca, tapi juga intinya adalah kesiapan kita dalam menjawab soal ya. Mungkin untuk yang jalur PPG itu tidak mengerjakan soal teknis ya, tapi untuk jalur dapodik ini adalah langkah penting kalian dalam mendapatkan nilai besar ya. Nah, yang kedua adalah ini kita tulis dulu dalam menjawab soal teknis ya. Lalu yang kedua adalah jangan abaikan dalam menjawab soal non teknis. Nah, seperti kita ketahui sendiri ya teman-teman ya, bahwa dalam soal PPK ini terbagi menjadi soal teknis dan non teknis ya. Seringkali teman-teman hanya fokus terhadap soal teknis dan mengabaikan soal non teknis. Padahal ya, apalagi untuk teman-teman jalur PPG ya, ini banyak sekali tahun kemarin itu banyak sekali yang nilai teknisnya 500 tapi kalah dalam menjawab soal non teknis ya. Nah, ini juga perlu perhatian ya teman-teman ya, apalagi yang jalur PPG ya, untuk bisa mendapatkan nilai semaksimal mungkin ya. Apalagi memang soal-soal non teknis ini banyak sekali yang menjebak ya, dan memang jika memang kita tidak punya keahlian khusus, mungkin kita akan terjebak ke dalam soal-soalnya ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah teliti dalam memilih formasi. Nah, ini teman-teman ya,
Yang ketiga adalah teman-teman harus teliti dalam memilih formasi ya. Misalkan jika teman-teman seorang guru PJOK ya, maka teman-teman boleh melihat dulu calon formasi yang akan ditempati ya. Misalkan apakah sekolah itu favorit. Nah, seperti itu. Sebentar, saya ini dulu. Nah, apakah sekolah tersebut menjadi pilihan favorit? Nah, ini ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya yang sudah mempersiapkan teknis dengan baik, menjawab soal non teknis dengan baik, tapi salah ketika memilih formasi ya. Ya karena mungkin wah ini sekolahan favorit atau sekolah yang terdekat dengan rumah ya, maka dipilihlah sekolah itu. Pada kenyataannya ya teman-teman ya, banyak sekali nilai yang besar yang jauh lebih besar dari teman-teman mungkin ya, itu akan terkalahkan ya. Nah, jadi antisipasinya adalah teman-teman bisa memilih sekolah yang mungkin bukan menjadi prioritas atau bukan menjadi favorit ya. Nah, ini penting ya teman-teman ya, melihat status sekolah itu, apakah sekolah itu favorit atau tidak ya, karena akan mempengaruhi jumlah pelamar yang akan masuk ke sekolah itu. Lalu yang kedua adalah jarak atau lokasi ke sekolah. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sudah merasa wah ini sekolah pasti pelamarnya sedikit ya, tapi juga jangan asal memilih sekolah gitu ya. Kita juga harus memperhatikan akses ke sekolah tersebut ya, jangan sampai saat kita lulus itu akan mempersulit kita ke sekolah tersebut ya, karena PPK ini tidak bisa untuk mutasi ya teman-teman ya, tidak bisa untuk mutasi ya. Jadi teman-teman harus memperkirakan jarak atau lokasi ke sekolah ya. Atau mungkin jika teman-teman sudah siap, sudah mengetahui sekolah itu sulit untuk ditempuh, tapi karena dengan niat ingin menjadi seorang guru PPPK, nah boleh teman-teman pilih sekolah itu ya. Mungkin pun juga pelamarnya akan jarang ya, mungkin tidak banyak yang tertarik ke sekolah tersebut ya. Dengan demikian peluang teman-teman untuk menjadi PPPK guru itu sangat terbuka besar. Lalu yang ketiga adalah dalam memilih formasi adalah teman-teman wajib dengan melihat jumlah murid ya. Lihat jumlah murid di sekolah tersebut. Nah, ini penting juga teman-teman ya untuk melihat jumlah muridnya, apakah muridnya banyak atau sedikit ya. Karena pengalaman saya sendiri ya, karena saya sebelum masuk ke sekolah formasi, saya terbiasa mengajak anak-anak yang sedikit karena sekolah swasta. Lalu ketika saya pindah ke sekolah negeri, nah ini menjadi masalah. Saya harus beradaptasi dengan mengajar murid-murid yang jumlahnya banyak ya. Yang satu kelas isinya mungkin 25, bisa mengajar 2 kelas, seperti itu, 2 rombel ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat jumlah muridnya ya. Nah, demikian 3 hal penting yang harus calon PPK guru ketahui ya. Nah, tadi ya yang 3 ya. Pertama adalah trik dalam menjawab soal teknis, jangan abaikan dalam menjawab soal non teknis, dan 3 teliti dalam memilih formasi ya. Teliti dalam memilih formasi ya. Jangan sampai usaha kalian dalam menjawab teknis dan soal non teknis itu berakhir karena kalian salah memilih formasi ya. Ini harus dipikirkan matang-matang ya. Atau mungkin jika teman-teman punya referensi, punya grup atau punya apa, silakan saling sharing dengan formasi. Apakah formasi ini cocok untuk saya, apakah tidak, seperti itu ya. Apakah formasi ini banyak pelamarnya, apa tidak ya. Oke, cukup dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam lolos ya, dan saya doakan semoga teman-teman semua calon PPPK Guru 2022 mendapatkan nilai terbaik ya, atau hasil yang terbaik. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.